karena Pus itu umurnya 15 sampai 49 tahun. Nah, berarti ini Bapak contoh saja. Lah, jadi sekarang Bapak adalah kader PPKBD. Jadi Bapak tahu, Bapak adalah kader pembantu pembina keluarga berencana desa di Desa Wedana. Jadi tugas Bapak adalah membantu penyuluh kami untuk melaksanakan program Bangga Kencana. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang ini pembinaan BKB yang akan Bapak laksanakan di Posyandu. Jadi Bapak punya beberapa pelaporan yang harus Bapak laporkan. Yang pertama, Bapak harus mengisi identitas Bapak. Itu dia masuk dalam formulir K0. Jadi Bapak isi semua. Ini Bapak atau Ibu ya? Jadi Bapak isi semua identitas Bapak. Nah, teman saya akan menginput. Nah, supaya Bapak tercatat secara resmi sebagai kader kami. Kemudian Bapak harus ada SK pengangkatan PPKBD dari desa. Jadi nanti diurus ya. Kemudian kita punya register BKB. Kemudian Bapak juga punya register PPKBD. Jadi Bapak bertugas, itu dia harus tercatat dan terlapor. Sehingga kami yakin bahwa Bapak bekerja. Nah, jadi pada saat pembinaan di Posyandu, Bapak harus berada di meja 1. Meja 1 adalah meja pendaftaran. Jadi yang harus Bapak siapkan adalah buku pendaftaran. Jadi semua anggota BKB, ibu balita yang hadir pada saat itu harus tercatat sebagai anggota di buku register, ya, di buku pendaftaran. Setelah itu, kemudian ada namanya R1 BKB. Nah, pembinaan yang Bapak lakukan itu dia masuk dalam sini, R1 BKB. Jadi yang pertama, Bapak mencatat nama ibu yang datang. Kemudian informasi peserta, itu berarti informasi tentang di sasaran kita, yaitu ibu-ibu BKB ya. Jadi yang pertama, apakah ibu adalah anggota BKB? Bapak contreng saja ya kalau dia anggota. Kemudian, apakah ibu berstatus PUS atau tidak? PUS adalah pasangan usia subur yang dilihat dari umur istri. Jadi usia ibu itu 15 sampai 49 tahun dia masuk dalam PUS. Nah, jadi Bapak perlu tanyakan kepada kelompok BKB ini, ibu berapa umur ibu? Kalau ibu bilang saya umur 30 tahun, oh berarti dia masih masuk PUS ya. Karena PUS itu umurnya 15 sampai 49 tahun. Nah, berarti ini Bapak contreng saja. Nah, kemudian pertanyaan berikut, apakah ibu dalam keadaan hamil tidak? Jadi bertanya saja kepada ibu sekarang ibu ada hamil kata Redap. Kalau dia saya tidak hamil, nah berarti ini dia jangan dicontreng atau kasih X saja. Oke, pahamnya ya. Kemudian, ibu menggunakan alat kontrasepsi tidak? Ini status ber-KB. Ya. Nah, jadi dia bilang, oh saya pakai ya. Kalau saya pakai berarti Bapak contreng ya. Kalau tidak berarti jangan dicontreng atau X saja. Oke, Bapak paham untuk informasi peserta. Itu adalah informasi peserta. Jadi sekarang saya tanyakan informasi perkembangan anak. Nah, ini tanya ke ibu, ini tanya ibu tentang perkembangan anak. Nah, dia ada di informasi perkembangan anak. Jadi Pak, anak balita itu kan usia 0 sampai 6 tahun. Jadi yang datang di Posyandu itu semuanya anak balita. Nah, sekarang yang Tuan tanya, nama anak balitanya siapa? Jadi ibu isi toh, ibu misalnya Ibu Radia, nama anak balitanya Hilya. Ya, berarti itu di sini Hilya. Kemudian tanya Hilya tanggal lahir berapa? Baru isi tanggal lahirnya. Hah? Ini ada ditanya tanggal lahir. Kemudian penggunaan jika ya. Sekarang begini, tanyakan, ibu menggunakan KKA tidak? Ini tanya kepada ibu, apakah ibu sudah dikasih KKA, lembar KKA seperti ini? Ini yang kemarin Ibu Siti dia latih toh, dia jelaskan. Nah, jadi Ibu Bella ini adalah lembar KKA, kartu kembang anak. Kalau orang kesehatan itu datang bawa buku pink. Oh, lihat kemarin kan orang kesehatan bawa buku pink. Ya, tapi kita pakai ini lembar KKA. Jadi Ibu Bella ketika mendaftarkan ibu balita itu harus dibagikan kartu KKA ya untuk awal. Makanya saya bilang besok kalau ke Posyandu lagi tolong bawa sekitar berapa yang biasa hadir. 20-an, 30-an. Ya, berarti ambil itu Ibu Bella. Jadi mereka ketika daftarkan, Ibu Bella langsung kasih KKA ini kepada mereka. Sehingga ada pertanyaan yang menanyakan apakah ibu-ibu menggunakan KKA, tidak berarti ya, karena ibu-ibu sudah dapat. Nah, nanti tugasnya Ibu Siti untuk mengisi ini dengan mereka. Jadi Ibu Bella bisa cross check. Jadi ini, penggunaan jika ya KKA oke digunakan. KMS itu kartu menuju sehat, itu yang saya bilang buku pink. Otomatis orang punya buku pink kan, nah berarti contreng dua-dua kan. Orang ke Posyandu bawa buku pink, kemudian kita juga ada kasih KKA, berarti cross check. Kemudian perkembangan anaknya bagaimana? Perkembangan anak itu setelah Ibu Siti dia mendeteksi, Ibu Siti dengan ibu
nanti mereka men-cross check perkembangan anak di sini, baru nanti tanyakan kepada Ibu Siti hasilnya. Atau kalau ibu itu dia bersama-sama dengan Ibu Siti melakukan pemeriksaan perkembangan anaknya, pasti dia tahu, oh anak saya normal atau anak saya mengalami penyimpangan harus dirujuk. Nanti tanyakan ibu perkembangan anak bagaimana. Langsung dia bilang, oh baik ya, makanya dicontreng kalau dia bilang baik atau masih memerlukan rujukan, nah dicontreng. Oke Bu Bella, ini saja sampai sini. Ini nanti disetor ke kami setiap bulan. Ya, tapi kalau terus-terus pasti sudah bisa ya. Oke. Nah, sekarang begini. Ini untuk mengisinya, tapi sebelum itu ini mengisi lagi identitas kegiatan. Jadi yang pertama, penyaji atau narasumber siapa? Yang melatih dorang atau yang menyuruh mereka apa? Apakah Ibu Bella dengan Ibu Siti sebagai PLKB ya? Kalau begitu contreng di PLKB Ibu Siti, Ibu Bella di PPKBD. Nah, kalau cuma Ibu Siti saja, contreng di Ibu Siti saja. Kemudian materi penyuluhan ini, Ibu Siti harus kasih materi yang ada di sini. Ini ada 11 materi, 10. Jadi kalau misalnya dalam 10 kali pertemuan, kalau materi ini sudah habis, baru ambil materi yang lain. Nah, jadi tanyakan Ibu Siti, hari ini kita bawa materi apa? Atau kalau besok mau ke pembinaan DKB harus sudah direncanakan hari ini. Kira-kira besok kita kasih materi apa? Jadi materi nanti Ibu Siti, oh kita kasih ini saja materi ini. Berarti Ibu Bella contreng ya di sini. Nah, contreng materi ini. Oke Ibu Bella, ini ada mengetahui pembina kelompok, ada ketua kelompok. Nanti pada saat Ibu Bella sudah daftar namanya, tentukan siapa yang ketua. Pembina kelompok ini PPKBD boleh, atau PLKB boleh, ketua kelompok ini dari ibu-ibu. Nanti tentukan, oh ibu semua ini nanti ketua kelompoknya siapa. Aku ibu-ibu balita punya. Ya, oke Ibu Bella, susah tidak? Ya, susah-susah gampang. Ya, oke Ibu Bella, selamat bekerja, selamat bergabung dengan program Bangga Kencana di desa ya, semoga sukses selalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.